Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 dari kelas 12 Keagamaan Ushul Fikih. Di video ini kami akan mempresentasikan dan membahas materi sejarah Indonesia bab 5, yaitu tentang sistem dan struktur ekonomi politik di Indonesia pada masa reformasi. Pertama, ada krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Pada tahun 1997, krisis ekonomi yang melanda Thailand mulai berdampak pada perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai merosot hingga 15.000 per dolarnya. Harga-harga kemudian melambung tinggi. Jumlah hutang luar negeri pun mencapai 163 miliar dolar Amerika Serikat lebih. Pengangguran dan kemiskinan penduduk meningkat tajam. Banyaknya bank yang bermasalah, pertumbuhan ekonomi minus 20% sampai 30%, dan KKN di kalangan para pejabat pemerintah menyebabkan krisis kepercayaan dari masyarakat. Nah, kondisi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah ini kemudian mendorong ribuan mahasiswa untuk turun ke jalan berdemonstrasi. Ada tuntutan dan agenda reformasi. Para aktivis atau mahasiswa pada saat itu menorehkan tuntutan-tuntutan melalui spanduk dan juga teriakan-teriakan saat melakukan aksi protes melalui kegiatan unjuk rasa pada akhir 1998. Tuntutan tersebut menggambarkan sebuah titik kulminasi dari gerakan aksi protes yang tumbuh di lingkungan kampus secara nasional sejak awal tahun 1998. Tuntutan-tuntutan dari para mahasiswa yaitu diantaranya, yang pertama, pemerintah segera mengatasi krisis ekonomi. Yang kedua, menuntut untuk dilaksanakannya reformasi di segala bidang. Yang ketiga, yaitu menuntut dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Yang terakhir adalah meminta untuk pertanggungjawaban presiden. Gerakan ini bertujuan untuk melakukan tekanan agar pemerintah mengadakan perubahan politik yang berarti melalui pelaksanaan reformasi secara total. Reformasi pada tahun 1998 mempunyai 6 agenda, yaitu yang pertama, suksesi kepemimpinan nasional. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pemberantasan KKN. Yang keempat, penghapusan dui fungsi ABRI. Yang kelima, penegakan supremasi hukum. Yang keenam, yaitu pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama dari gerakan reformasi ini adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Pada tanggal 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Soeharto untuk mundur. Mereka adalah Lang Mulya, Heri Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidin Royan. Mereka tertembak ketika ribuan mahasiswa Trisakti dan lainnya baru memasuki kampusnya setelah melakukan demonstrasi di gedung MPR. Penembakan aparat di Universitas Trisakti itu menyulut demonstrasi yang lebih besar. Pada tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Sementara itu, mulai tanggal 14 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan, para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah. Mahasiswa Jakarta menjadikan gedung DPR atau MPR sebagai pusat gerakan yang relatif aman. Ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung rakyat. Bahkan, mereka menduduki atap gedung tersebut. Mereka berupaya menemui pimpinan MPR atau DPR agar mengambil sikap yang tegas. Akhirnya, pada tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR atau DPR Harmoko meminta Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai presiden. Kemudian, pada tanggal 20 Mei 1998, yaitu pada kebangkitan nasional, rencananya digunakan tokoh reformasi Amin Rais untuk mengadakan doa bersama di sekitar Tugu Monas. Akan tetapi, beliau membatalkan rencana apel tersebut dan doa bersamanya di Yogyakarta serta Surakarta. Sebab, di Medan dan Bandung, ribuan mahasiswa dan rakyat sedang berdemonstrasi. Ketua MPR atau DPR Harmoko pun kembali meminta Soeharto
untuk mengundurkan diri pada hari Jumat 20 Mei 1998. Atau DPR MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Kemudian, bersamaan dengan itu, 11 Menteri Kabinet Pembangunan 7 mengundurkan diri. Pada akhirnya, pukul 9 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya. Beliau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Soeharto kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Sejak saat itu, berakhirlah era Orde Baru selama 32 tahun. Indonesia memasuki sebuah era baru yang kemudian dikenal sebagai masa reformasi. Selanjutnya yaitu perkembangan politik dan ekonomi. Yang pertama itu pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Nah, Presiden B.J. Habibie itu dilantik menjadi presiden ketiga pada tanggal 21 Mei 1998. Pada masanya ini, Indonesia itu sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam 30 tahun terakhir karena krisis mata uang yang didorong oleh hutang luar negeri yang luar biasa besar, sehingga menurunkan nilai rupiah. Pada pemerintahan B.J. Habibie, ini difokuskan pada aspirasi rakyat untuk memulihkan kehidupan ekonomi, sosial, meningkatkan kehidupan politik, demokrasi, serta menegakkan hukum. Yang pertama itu adalah pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Nah, di kabinet ini itu terdiri atas 36 menteri, 4 menteri negara dengan tugas sebagai menteri koordinator, 20 menteri negara yang memimpin departemen, dan 12 menteri negara yang memimpin tugas tertentu. Yang kedua yaitu Sidang Istimewa MPR 1998. Nah, penyebabnya itu karena maraknya gelombang demonstrasi mahasiswa dan desakan kaum intelektual terhadap pemerintah B.J. Habibie. Tujuannya yaitu untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Yang ketiga yaitu reformasi di bidang politik. Nah, ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie. Yang pertama itu diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin luas. Yang kedua, kebebasan berpolitik itu dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Yang ketiga, pencabutan ketetapan untuk meminta surat izin terbit bagi media bahasa cetak. Yang keempat yaitu diberlakukannya pembatasan masa jabatan presiden. Yang keempat itu pelaksanaan pemilu 1959. Nah, pemilu ini merupakan salah satu hasil terpenting yang telah dicapai Presiden B.J. Habibie. Pemilu 1999 itu adalah penyelenggaraan pemilu multipartai yang diikuti oleh 48 partai politik. Nah, dari sini juga itu dibentuknya Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pemilu 1999 ini itu merupakan pemilu paling demokratis di masa kampanye karena ya relatif damai dan tanpa kekacauan. Yang kelima, itu adalah pelaksanaan referendum Timor Timur. Nah, pelaksanaan ini diadakan untuk menyelesaikan permasalahan Timor Timur. Rakyat Timor Timur itu melakukan jejak pendapat pada 30 Agustus dan hasilnya adalah 78,5% itu menolak dan 21,5% menerima. Setelah jejak pendapat ini terjadi, terjadilah bentuk kekerasan sehingga demi kemanusiaan Indonesia menyetujui percepatan pengiriman pasukan multinasional di Timor Timur. Dan sesuai perjanjian New York, ketetapan tersebut mengesahkan pemisahan Timor Timur dengan Republik Indonesia itu secara baik, terhormat, dan damai. Reformasi di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, menstrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. Yang kedua, memperkuat basis sektor real ekonomi. Yang ketiga, menyediakan jaringan pengamanan sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis. Secara perlahan, Presiden B.J. Habibie ini telah berhasil membawa perekonomian Indonesia itu melangkah ke arah yang lebih baik. Yang terakhir, yaitu reformasi di bidang hukum. Nah, tujuannya yaitu untuk menanggulangi krisis dan melaksanakan agenda reformasi di bidang hukum. Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai hukum dasar tertinggi negara dan berlaku selamanya. Selanjutnya yaitu berakhirnya masa Presiden B.J. Habibie. Pada tanggal 1 sampai 21 Oktober 1999 itu diadakannya sidang umum MPR dan hasil pemilu 1999. Nah, pada 14 Oktober, Presiden B.J. Habibie ini menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan sidang umum MPR. Tanggal 20 Oktober, itu MPR menolak laporan pertanggungjawaban B.J. Habibie dan pada kesempatan itu, Habibie itu dinyatakan mengundurkan diri dari perjalanan presiden berikutnya.
berlanjut dengan pemilihan presiden dilaksanakan. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan B.J. Habibie yang hanya berlangsung kurang lebih 17 bulan. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Pemerintahannya diawali dengan membentuk Kabinet Persatuan Nasional, pembubaran Departemen Penerangan dan Sosial, dan diiringi dengan pembentukan Departemen Kelautan dan Perikanan. Reformasi di bidang hukum dan pemerintahan, yaitu yang pertama ada MPR, yaitu melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan susunan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus mengubah pelaksanaan proses pemilihan umum. Yang kedua, pemisahan TNI dan Polri, upaya untuk mengembalikan fungsi masing-masing, upaya menyelesaikan berbagai kasus KKN yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru. Pencapaiannya yaitu pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk yang beragama Konghucu. Lalu, kejatuhan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ini yang pertama, gagasan keputusan yang kontroversial mengenai pencabutan TEP, komunisme, dan gagasan tentang hubungan dagang dengan Israel. Hubungan Presiden dengan DPR dan bahkan dengan berbagai menteri dalam kabinet terbilang tidak harmonis karena Presiden memberhentikan dan mengangkat menteri tanpa memberikan keterangan yang dapat diterima dari DPR. Dan yang terakhir, adanya dugaan Presiden terlibat pencairan dan penggunaan dana yayasan kesejahteraan karyawan dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam. Tetapi itu tidak terbukti. Pada 21 Juli 2001, MPR menyelenggarakan sidang istimewa, walaupun terdapat perdebatan dengan agenda pemandemen umum fraksi-fraksi atas pertanggungjawaban Presiden. Yang kedua, pemungutan suara tentang penetapan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden, yang hasilnya MPR menerima kedua ketetapan tersebut. Presiden dianggap melanggar haluan negara karena tidak hadir dan menolak untuk memberikan pertanggungjawaban dan termasuk penerbitan maklumat Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, MPR memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan mengangkat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Yang ketiga, ada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Presiden Megawati Soekarno Putri mengawali tugasnya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini memiliki 5 agenda utama, yakni membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan. Untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN, pemerintah Presiden Megawati membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi setelah keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Pembentukan komisi ini menuai kritik karena pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid telah dibentuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara atau KPKPN. Yang kedua, ada reformasi bidang ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998 belum dapat dilalui oleh dua presiden sebelum Megawati, sehingga pemerintahannya mewarisi berbagai persoalan ekonomi yang harus dituntaskan. Masalah ekonomi yang kompleks dan saling berkaitan menuntut perhatian pemerintah untuk memulihkan situasi ekonomi guna memperbaiki kehidupan rakyat. Wakil Presiden Hamzah Haj menjelaskan bahwa pemerintah merancang paket kebijakan pemulihan ekonomi menyeluruh yang dapat menggerakkan sektorial dan keuangan agar dapat menjadi stimulus pemulihan ekonomi. Yang kelima, upaya pemberantasan KKN. Kendati berhasil melakukan berbagai pencapaian di bidang ekonomi dan politik, terutama dalam menghasilkan produk undang-undang daerah, pemerintahan Presiden Megawati belum berhasil melakukan penegakan hukum. Yang keempat, masa pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono yang sering kita sapa dengan Bapak SBY dan Yusuf Kala dilantik oleh MPR sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beliau melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak krisis yang dialami bangsa pada tahun 1998, kondisi perekonomian masyarakat Indonesia belum pulih. Upaya pengatasan kemiskinan yang juga pernah dicanangkan oleh presiden sebelumnya masih belum terlaksana sepenuhnya. Lalu yang B, reformasi di bidang politik dan upaya menjaga kesolidan pemerintah. Pemerintah yang solid berpengaruh terhadap kelancaran jalannya program-program pemerintah, sehingga upaya untuk menjadi kesolidan pemerintahan menjadi salah satu faktor penting keberhasilan program pemerintah. Yang C, upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri. Selain berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar, upaya internal yang dilakukan pemerintah juga menjaga kedaulatan wilayah dalam mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah konflik. Salah satu kebijakan presiden untuk menyelesaikan konflik Poso adalah dengan mengeluarkan instruksi Presiden nomor 14 tahun 2005 tentang langkah-langkah komprehensif penanganan masalah Poso. D. Pelaksanaan pemilu 2019. Berbagai pencapaian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meningkatkan popularitas dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Hal ini juga tidak terlepas dari gaya kepemimpinan yang berkorelasi dengan penerapan berbagai kebijakan pemerintah yang efektif di lapangan. E. Euforia berdemokrasi atau demokrasi masa reformasi. Reformasi 1998 yang menumbangkan pemerintahan Orde Baru memberikan ruang seluas-luasnya bagi perubahan sistem dan penerapan demokrasi di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru yang sangat sentralistik menimbulkan kesenjangan terutama bagi wilayah-wilayah yang dianggap kurang mendapat perhatian. F. Peran pemuda dan tokoh masyarakat dalam perubahan konflik dan ketatanegaraan. Tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa reformasi 1998 sepertinya halnya juga terjadi di beberapa negara lain, menunjukkan bahwa sebuah perubahan hingga dapat mempengaruhi situasi politik nasional, bahkan pergantian kepemimpinan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia yang pertama yaitu Netanyo atau Industri Dirgantara Nasional. Pemerintah Orde Baru merancang alih teknologi tinggi khususnya pembuatan industri pesawat terbang nasional. Perkembangan industri pesawat terbang berawal ketika Presiden Soeharto memanggil pulang ahli aeronautika lulusan Universitas Essen di Jerman yaitu B.J. Habibie pada tahun 1974. Soeharto menugaskan Habibie untuk menyiapkan segala hal terkait pembangunan industri dirgantara nasional. Untuk mendukung kerja B.J. Habibie, Soeharto menempatkan Habibie sebagai staf divisi pengembangan teknologi tinggi Pertamina. Habibie kemudian mengembangkan industri-industri strategis dengan memberikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Di BPPT inilah Habibie merancang dan mengembangkan industri strategis di Indonesia melalui Badan Perencana Industri Strategis atau BPIS. Dari BPIS ini kemudian dikembangkan industri pesawat terbang Netanyo atau IPTN di Bandung, perusahaan Armada Laut atau PAL di Surabaya, dan Badan Tenaga Atom Nasional di Serpong. Industri strategis ini menghasilkan berbagai karya nyata. IPTN menghasilkan pesawat sebagai sarana transportasi udara di Indonesia dan PT PAL berhasil membuat berbagai kapal laut sebagai sarana transportasi laut. Industri pesawat terbang Netanyo yang bertempat di Bandung mulai beroperasi pada tahun 1976. Dalam pengembangan industri dirgantara ini, Habibie menggandeng industri-industri pesawat terbang di Eropa, di antaranya adalah MBB yang berkedudukan di Jerman. Salah satu wujud diperolehnya lisensi pembuatan helikopter NBO 105 dan CN-235. Pada awalnya IPTN hanya memperoleh penguasaan ahli teknologi tinggi berdasarkan lisensi yang dimiliki. Tahap berikutnya IPTN diizinkan untuk merakit pesawat-pesawat tersebut di Indonesia. Kedua yaitu teknologi komunikasi dan transportasi.
Tanggal 16 Agustus merupakan awal revolusi teknologi komunikasi di Indonesia ketika pemerintah Orde Baru mengembangkan sistem teknologi komunikasi berbasis satelit untuk menghubungkan komunikasi di wilayah Indonesia yang luas. Indonesia merupakan salah satu yang mengembangkan satelit secara mandiri untuk komunikasi lokal, nasional, dan internasional. Sistem komunikasi satelit yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dikenal dengan sebutan Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa atau SKSD Palapa. Penanaman palapa ini diambil dari sumpah yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada dalam upaya menyatukan wilayah geografis Nusantara. Satelit inilah yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru dalam menyatukan wilayah Nusantara melalui komunikasi dan informasi. Pengembangan satelit SKSD Palapa ini mendudukan Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang memanfaatkan satelit untuk komunikasi domestiknya yang mengintegrasikan komunikasi di seluruh wilayah Nusantara. Salah satu hal yang paling nyata adalah meningkatnya kualitas komunikasi publik seperti berikut. Yang pertama, pengolahan tanah yang baik. Yang kedua, pengairan yang teratur. Yang ketiga, pemilihan bibit unggul. Yang keempat, pemupukan. Yang kelima, pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Yang keenam, pengolahan pasca panen. Dalam upaya meningkatkan hasil pertanian, pemerintah melakukan penataan program INMAS menjadi insentifikasi khusus atau INSUS. Dalam rangka menjalankan kebijakan rehabilitasi pertanian, pemerintah menjalankan langkah-langkah, yaitu yang pertama, memperluas, memperbaiki, dan memelihara jaringan irigasi di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, menyempurnakan sistem produksi pertanian pangan. Yang ketiga, membangun pabrik pupuk serta pabrik insektisida dan pestisida. Langkah lain yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan hasil pertanian antara lain yaitu membangun gudang-gudang, pabrik penggilingan padi, dan menetapkan harga dasar gabah. Yang kedua, memberikan berbagai subsidi dan insentif modal kepada para petani agar petani dapat meningkatkan produksi pertaniannya. Dan yang ketiga, menyempurnakan sistem kelembagaan usaha tani melalui pembentukan kelompok tani dan koperasi unit desa atau KUD di seluruh pelosok daerah. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.